Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Abdullah Marbun dengan NIM 11S1230042 dari Prodi 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang dan memaparkan tentang laporan serta kode praktikum certaan pada week 13 yaitu mengenai uh, Introduction to Machine Learning. Di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan dari mulai laporannya dulu. Nah, dimana di sini seperti judulnya yang saya sudah bilang tadi, ini tentang membahas tentang Introduction to Machine Learning. Kemudian di sini ada 4 tujuan praktikum, lalu ada landasan teori, serta persiapan lingkungan kerja. Nah, di sini langsung masuk ke langkah praktikum, di mana pada langkah praktikum ini ada 4 kegiatan yang nantinya saya akan jelaskan langsung dari kode dari Viscode. Dan yang terakhir itu ada tugas praktikum. Nah, di sini ada 3 tugas praktikum, di mana yang pertama itu analisis scaffold dan jelaskan dengan kata-kata sendiri dengan bagaimana algoritma dari scaffold cross validation bekerja berdasarkan materi slide halaman 57 dan mengapa metode itu dianggap memberikan estimasi error yang lebih baik. Nah, jawabannya itu scaffold itu validation adalah metode evaluasi model yang membagi dataset menjadi kebagian atau yang disebut juga fold dengan ukuran yang sama. Jadi cara kerjanya itu datasetnya itu dibagikan menjadi cover, terus dilakukanlah kali pelatihan. Lalu kemudian pada setiap iterasi itu satu volt itu menjadi satu data testing. Nah lalu si K1 volt itu menjadi data training. Semua nilai error dari setiap iterasi itu kemudian nanti dirata-ratakan. Nah kenapa si hasilnya itu lebih baik? Karena setiap data itu pernah menjadi data testing, jadi evaluasinya itu lebih adil. Lalu tidak tergantung pada satu pembagian data saja. Dan terakhir itu mengurangi bias dan menghasilkan estimasi error yang lebih stabil dan akurat. Untuk yang kedua yaitu tentang studi kasus conversion matrix, di mana diberikan hasil prediksi pendeteksian spam email sebagai berikut, di mana ada diminta total email 1000, email spam positif itu terdeteksi spam 150 atau disimbolkan dengan TP. Email spam positif terdeteksi bukan spam itu 50 yang disimbolkan dengan FN. Email bukan spam negatif terdeteksi spam itu ada sebanyak 20 yang di eh, simbolkan dengan FP, lalu email yang bukan spam negatif terdeteksi bukan spam 780 yang disimbolkan dengan TN. Jadi nanti kita disuruh untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan specificity-nya secara manual menggunakan rumus yang ada di slide. Nah, tadi kan udah diketahui nih TP, FN, FP, TN, dan totalnya itu berapa. Jadi yang pertama itu kita cari akurasi dengan rumus sebagai berikut. Nanti didapatkanlah hasil dari si total akurasinya itu yaitu sebanyak 0,93. Begitu juga untuk precision dan recall specificity disesuaikan dengan eh, rumus yang sudah diberikan di slide dan didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada yang ketiga, eksperimen kode, di mana pada kegiatan 3, kita ubahlah n-neighbor pada kayak KNN menjadi n-neighbor sama dengan 1 dan n-neighbor sama dengan 100. Kita amati perubahan pada akurasi dan conversion matrix, nah, dan jelaskan hubungannya dengan konsep overfitting atau underfitting. Nah, yang didapatkan yaitu KNN dengan N bersama dengan 1 itu didapatkan sebuah model melihat satu tetangga yaitu nanti terlalu sensitif terhadap data. Jadi cenderung mengikuti noise dan menghasilkan overfitting, confusion matrix biasanya tidak stabil dan akurasinya itu bisa turun. Dan kalau misalnya KNN dengan N neighbornya sama dengan 100, akan menghasilkan analisis model melihat 100 tetangga itu terlalu banyak. Nah, si prediksi itu jadi terlalu umum dan tidak menangkap pola penting. Lalu akan menghasilkan underfitting dan akurasi dari si kanannya itu akan menjadi cenderung turun dan banyak salah klasifikasi. Jadi hubungannya dengan overfitting dan underfitting itu kalau misalnya K kecil sama dengan K kecil 1 itu overfittingnya itu bakal menghasilkan model terlalu rumit dan mengikuti semua data. Kalau misalnya K-nya itu besar yaitu sebesar 100 itu bakal underfitting dan modelnya itu nanti terlalu sederhana dan banyak salah prediksi. Jadi kesimpulannya itu nilai K itu akan mempengaruhi kompleksitas model. Kalau misalnya K-nya itu terlalu kecil, akan menyebabkan overfitting. Namun kalau misalnya K-nya itu terlalu besar, akan menyebabkan underfitting. Nah, di sini saya akan melanjutkan eh, untuk menjelaskan yang bagian kodenya, yaitu pada kegiatan 1 sampai 4. Nah, dimulai dari kegiatan 1, yaitu kegiatan 1 itu
tentang supervised learning atau linear regression. Jadi pada bagian ini kita melakukan simulasi regresi linear sederhana menggunakan data dummy. Ini dimulai dari mengimport library-nya, di mana di situ kita menggunakan NumPy, Matplotlib untuk menampilkan grafik dan linear regression untuk membuat model regresi. Kemudian ada di sini membuat data dummy, di mana pada kode ini eh, kita membuat 100 titik data acak sebagai fitur fitur X. Nah, nilainya itu dihitung menggunakan rumus Y sama dengan 4 ditambah 3 dikali X plus noise. Jadi itu nanti menghasilkan datanya itu yang terlihat realistis dan tidak tidak lulus sempurna. Kemudian dilanjutlah kita di sini melatih dari si model linear regressionnya, di mana model ini nanti belajar mencari garis terbaik yang memetakan hubungan antara x dan y. Kemudian kita lanjutkanlah visualisasi itu memprediksi dan untuk memvisualisasikan. Nah, di mana pada kode kode yang ini itu untuk model memprediksi garis lurus, dan untuk kode yang ini itu untuk menentukan titik baru atau titik baru yang nanti akan disimbolkan dengan untuk sebagai data aslinya, dan garis merah itu untuk mengapakan model prediksinya. Jadi eh ini adalah hasilnya tadi. Nah, makna outputnya ini yaitu model linear itu berhasil menemukan pola umum dari data meskipun ada noise-nya. Nah, lanjut pada kode yang kedua yaitu tentang kegiatan kedua yaitu underfitting dan underfitting good fit dan overfitting. Jadi di sini dimulai dari pertama seperti biasa melakukan import library pendukung, lalu itu untuk fungsi plot polynomial fit itu untuk menggunakan nanti membuat model polinomial sesuai degree-nya, lalu melatih modelnya dan menampilkan grafik hasil prediksinya. Kemudian dilanjutkan kepada menampilkan tiga grafik sekaligus, yaitu pada kode plot polinomial fit 1, plot polinomial fit 2, dan plot polinomial fit 3. Nah, eh, kemudian didapatkan nantinya hasil degree-nya itu, degree 1 itu underfitting karena model terlalu sederhana, garis seluruhnya itu tidak cocok dengan data. Kemudian degree 2-nya itu didapatkanlah kalau misalnya itu good fit. Nah, eh, itu modelnya itu nanti menangkap pola data dengan cepat. Kemudian nanti degree 30-nya itu overfitting yang ini. Ini adalah overfitting di mana model itu terlalu kompleks dan mengikuti noise. Jadi hasil dari outputnya ini menunjukkan bahwasanya kalau semakin besar derajat si polinomialnya itu, model itu akan cenderung terbilang nanti overfitting. Jadi semakin kecil derajatnya, ya modelnya itu akan masuk ke underfitting. Kita lanjut kepada kode yang ketiga yaitu tentang KNN dan confusion matrix atau klasifikasi. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu import library, terus kemudian ada load dataset. Nah, load dataset ini adalah dataset yang berisi fitur kanker payudara. Jadi contohnya itu ukuran sel, dan label nolnya itu sama dengan malignan, dan satu itu sama dengan benign. Jadi dibagilah lagi nanti setelah itu kita kita bagilah nanti datasetnya. Jadi pada kode ini didapatkanlah 80% untuk melatih model dan 20% itu untuk menguji. Lalu kita latihlah modelnya. Model dengan menggunakan KNN itu K nearest neighbor. Jadi di sini kita lihatlah modelnya itu melihat 5 tetangga terdekat untuk menentukan si kelas. Setelah itu kita klasifikasilah dia dan kita prediksi menggunakan kode ini. Lalu kita hitunglah confusion matrixnya. Di mana dari kode ini didapat itu nanti output berupa tabel yang menunjukkan berapa banyak nanti prediksi yang benar dan berapa banyak nanti prediksi yang salah. Lalu kita hitunglah dari nilai evaluasinya. Lalu kita hitung nilai evaluasi itu untuk tiap metriknya itu menjelaskan kualitas model. Jadi nanti kode model si KNN itu bekerja sangat baik pada dataset ini. Lalu si confusion matrix itu menunjukkan model konsisten untuk mengenali kedua kelas ini. Nah, ini nanti hasil dari outputnya.
Lalu yang terakhir, masuk ke kegiatan 4 yaitu tentang K-means clustering atau unsupervised learning. Jadi di sini seperti biasa ada import library, lalu dilanjut kepada generate data tanpa tabel. Jadi di sini kode ini menjelaskan bahwasannya data itu dibuat secara acak tetapi tidak dikelompokkan di 4 area. Lalu kita latihlah modelnya. Nah, pada kode ini model itu mencari 4 klaster berdasarkan jarak titik. Lalu setelah dicari, kita prediksikanlah si klasternya. Kita prediksikan si klasternya dengan menggunakan kode ini. Itu nanti dilanjutkan kepada visualisasinya. Visualisasi klaster ini itu untuk menentukan titik ditampilkannya, di mana titik ditampilkannya berdasarkan klaster yang sudah ditentukan di model sebelumnya. Lalu kita buatlah penampilan titik pusat klaster dengan kode ini. Jadi, tanda X merah itu akan menunjukkan pusat klasternya. Nah, inilah nanti hasil dari output si kegiatan 4. Jadi, maknanya itu yaitu si model itu akan berhasil menemukan pola pengelompokan meskipun data itu tidak memiliki label. Jadi demikian pemaparan yang bisa saya paparkan dari praktikum kecerdasan buatan pada week 13 ini. Jika ada kesalahan kata dalam pemaparannya, saya mohon maaf dan terima kasih.